Pernahkah kalian semua mendengar Palung Mariana? Iya, Palung Mariana adalah titik terdalam dari bumi. Diperkirakan, Palung Mariana memiliki kedalaman 10.927 meter. Nah, bagaimana ya cara mengukurnya? Ternyata mengukur Palung Mariana dilakukan dengan cara mengirimkan pulsa suara yang dikirimkan melalui lautan Palung Mariana yang berada di negara Filipina. Palung Mariana dikatakan sebagai tempat paling berbahaya di bumi. Semakin dalam lautan, maka akan semakin kuat pula tekanan yang dihasilkan. Di Palung Mariana sendiri, tekanan air mencapai 703 kg per meter. Konon katanya, tekanan ini 1000 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan tekanan yang ada di dasar lautan. Nah, tekanan yang ada di lautan ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, sebentar lagi kakak akan mengajak kalian untuk menyaksikan seperti apa sih Palung Mariana itu. Untuk itu, kalian simak cuplikan video berikut ini. Hai, kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengintip sedikit tentang apa saja yang ada mendiami titik terendah dari bumi. Apakah kalian sudah siap untuk berada di tempat yang paling dalam, paling gelap, dan paling misterius di bumi? Tapi perlu kalian ketahui, untuk mencapai titik terdalam bumi tidak sembarangan dilakukan. Kalian membutuhkan peralatan yang lengkap dan memang khusus diperuntukkan untuk penyelaman dengan kedalaman tertentu. Bukan hanya membutuhkan baju menyelam saja, kalian juga membutuhkan kapal selam yang didesain khusus. Kedalaman Palung Mariana dimulai pada kedalaman 6.000 meter. Ini menjadi area yang paling jarang dieksplorasi, namun menjadi objek yang menarik bagi para ilmuwan dan petualang. Dengan bantuan cahaya lampu dari kapal selam, kita bisa melihat berbagai macam makhluk yang tidak bisa kita jumpai di perairan laut dangkal. Ikan siput adalah ikan terdalam yang pernah ditemukan. Tubuhnya tembus cahaya, sehingga kita bisa melihat menembus kulitnya. Kita akan melanjutkan perjalanan hingga mencapai kedalaman Challenger. Kedalaman ini adalah bagian terdalam dari Palung Mariana. Inilah titik terdalam bumi. Tidak banyak orang yang mampu mencapai titik ini. Tentunya, tidak banyak hal yang kita ketahui tentangnya. Dengan tekanan yang kuat tersebut, maka tidak ada manusia yang mampu sampai di dasar palung tanpa bantuan alat yang sangat canggih dan terjamin keselamatannya. Fenomena ini terjadi karena kedalaman dan massa jenis zat cair berpengaruh pada besaran tekanan, atau yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Artinya, semakin dalam zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Manusia diperkirakan hanya mampu menyelam hingga sekitar 20 meter. Lebih dari itu, maka tekanan air akan semakin besar. Dan lebih parahnya, paru-paru manusia tidak akan mampu untuk menahannya. Maksudnya adalah setiap zat cair akan memberikan tekanan tertentu, tergantung dari kedalamannya. Sebab itulah, saat berenang atau menyelam di permukaan dangkal lebih mudah daripada menyelam di kedalaman tertentu. Karena semakin banyak volume air yang ada di atas, maka akan semakin besar pula tekanan yang air berikan pada tubuh. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya tekanan hidrostatis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, massa jenis zat cair. Jika massa jenis suatu zat cair makin besar, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Misalnya, ada 3 jenis zat cair, yaitu air, minyak, dan larutan garam yang dimasukkan ke dalam 3 wadah yang terpisah. Saat kita menunjuk titik dengan kedalaman yang sama pada masing-masing cairan, maka efeknya akan berbeda. Tekanan hidrostatis pada titik larutan garam akan lebih besar daripada air biasa. Sementara, tekanan hidrostatis air akan lebih besar dibandingkan dengan minyak.
Yang kedua, kedalaman zat cair. Kedalaman zat cair juga mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Maksudnya adalah, tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. Misalnya pada sebuah wadah diberi 3 lubang yang posisi ketinggiannya berbeda. Jarak pancaran air pada titik atau lubang yang paling bawah akan lebih jauh daripada titik yang berada di atasnya. Hal tersebut dikarenakan lubang yang paling bawah mengalami tekanan hidrostatis yang paling besar dibandingkan dengan 2 titik lain yang ada di atasnya. Yang ketiga, percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi juga dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Percepatan gravitasi yang dikombinasikan dengan massa jenis zat cair, maka akan menghasilkan besaran berat zat cair. Tekanan hidrostatis banyak digunakan sebagai perhitungan di segala bidang. Pembangunan kilang minyak di laut lepas, pembangunan dermaga di pelabuhan, hingga pembangunan bendungan di PLTA pun turut memperhatikan tekanan hidrostatisnya. Selain itu, kapal selam yang diperuntukkan untuk menyelam pun turut memperhatikan tekanan hidrostatisnya. Hal ini dilakukan agar kapal selam tidak mengalami kebocoran ketika menyelam ratusan meter di bawah laut. Lalu, apa yang terjadi jika kapal selam tidak mempertimbangkan tekanan hidrostatisnya? Berikut ini hal yang akan terjadi. Kapal selam didesain untuk melindungi manusia dari tekanan hidrostatis air laut. Tekanan hidrostatis air laut akan ditahan oleh plat baja yang membentuk badan kapal. Pada umumnya, kapal selam didesain untuk menyelam tidak terlalu dalam. Kedalaman maksimum saat beroperasi normal adalah sekitar 250 meter, dan kapal akan terancam penyok atau pecah saat kapal tenggelam terlalu dalam.